Penegasan aturan baru KUR BRI 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan menegaskan kembali update aturan terbaru pinjaman KUR Bank BRI tahun 2022. Saya harap teman-teman tonton video ini sampai habis agar semuanya bisa jelas dan tidak salah paham. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Yang pertama, penegasan mengenai limit pinjaman KUR. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak berprasangka buruk terhadap pihak bank karena aturan ini datangnya dari pemerintah sebagai pembuat program KUR ini. Oke, yang pertama yaitu debitur dapat menerima KUR mikro sektor produksi paling banyak 100 juta per satu kali pencairan kredit. Jika terdapat sisa pokok yang belum lunas, maka menjadi akumulasi untuk menghitung batasan atau limit pengajuan KUR. Untuk poin A, debitur pertama kali akad KUR tahun 2020. 1. Untuk sektor non-produksi, maksimal akumulasi plafonnya adalah 200 juta. Ini nih yang dimaksud dengan limit akumulasi plafon pinjaman KUR. Nomor 2, untuk sektor produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro ya guys. Untuk poin B, debitur yang pertama kali akad KUR sebelum tahun 2020, misalkan tahun 2019, 2018, 2017, dan seterusnya. Untuk sektor non-produksi, maksimal akumulasi plafonnya adalah 100 juta, sedangkan untuk sektor produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro. Hal ini berlaku baik untuk pinjaman lancar dan tidak lancar, baik suplesi maupun lunas. Nah, pemerintah berharap jika nasabah sudah maksimal dalam meminjam KUR, nasabah sudah bisa berkembang menjadi debitur yang bankable. Karena pinjaman KUR ini mendapatkan subsidi dari pemerintah yang tentunya membebani APBN. Yang kedua yaitu penegasan mengenai pemberian dan persetujuan pengajuan kredit. Saya kasih tahu ya guys, pengajuan KUR ini bebas. Hanya saja semua persyaratan umum dan administratifnya harus dipenuhi. Dan plafon pengajuannya sesuai dengan hasil usaha yang sudah berjalan. Untuk analisanya akan ditentukan oleh Mantri dan Kepala Unit dalam menentukan besaran plafon yang akan diberikan atau disetujui. Intinya, besaran plafon yang akan diberikan tergantung dari analisa Mantri terhadap hasil usaha dan kelayakan usaha calon peminjam serta putusan dari Kepala Unit di unit kerja yang sesuai dengan domisili kalian ya teman-teman. Nah, tidak ada istilah calo, tidak ada orang dalam, dan tidak ada uang pelicin. Jika pengajuan kalian tidak memenuhi syarat, atau usaha tidak layak, atau penggunaan kredit tidak sesuai, ada alasan yang bisa dijelaskan, serta pihak bank juga berhak untuk tidak menjelaskan kenapa pengajuan ditolak jika alasannya merupakan rahasia bank. Yang ketiga yaitu penegasan mengenai jaminan. Seperti yang sudah dijelaskan, agunan dari pinjaman KUR adalah usaha yang dibiayai kredit. Artinya, hal utama dari pinjaman KUR adalah usaha yang akan dibiayai kredit harus layak dan minimal berjalan selama 6 bulan. Bukan usaha yang dihindari dan usaha termasuk yang tidak melanggar hukum.
Mengenai agunan tambahan seperti sertifikat tanah, BPKB, AJB, serta surat keterangan tanah sifatnya opsional atau tidak wajib. Hanya untuk meyakinkan pemeriksa dan pemutus untuk memberikan kredit sesuai dengan yang kita ajukan. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencegah nasabah mengajukan pinjaman ke bank lain yang akan menyebabkan setoran nasabah bercabang dan mengakibatkan angsuran menjadi macet. Yang keempat, penegasan mengenai suplesi. Suplesi kredit bisa dilakukan jika angsuran sudah berjalan minimal 6 bulan dengan lancar. Sudah jelas ya guys, jika terjadi tunggakan walau hanya 1 bulan, maka setoran nasabah wajib dilancarkan dulu selama minimal 6 bulan. Jika dalam situasi nasabah pernah didaftarkan penangguhan pokok akibat corona, maka pinjaman tetap bisa disuplesi dengan catatan pembayaran bunganya tidak telat dan setor bunga rutin tiap bulan selama penundaan pokok. Dalam situasi lain, terkadang ada beberapa unit kerja yang menerapkan aturan wajib mengangsur minimal setengah jangka waktu kredit untuk bisa mengajukan suplesi atau gapleh. Yang kelima yaitu penegasan mengenai suplesi supermikro dan pengajuan KUR dengan plafon maksimal yaitu 100 juta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pinjaman supermikro per Januari 2022 tidak bisa disuplesi dan jika dilunasi pengajuannya harus pindah ke KUR mikro atau plafon minimal di atas 10 juta. Untuk pengajuan plafon KUR maksimal 100 juta, maka nasabah tidak boleh memiliki sisa pinjaman lama. Jika masih ada sisa pinjaman KUR, maka wajib dilunasi dan menunggu minimal 3 hari agar bisa diajukan kembali dengan tetap memperhatikan limit akumulasi plafon. Hal ini bukan kemauan pihak bank. Ini semua berdasarkan sistem dari pemerintah melalui SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program yang update dalam waktu 3 hari. Yang keenam yaitu mengenai penegasan saldo blokir dan pengambilan uang pencairan kredit. Nah, ini merupakan update aturan KUR terbaru berdasarkan aturan terbaru dari kantor pusat untuk mencegah uang yang pindah atau keluar dari Bank BRI terutama dari pencairan kredit, maka uang pencairan kredit bisa diambil minimal 5 hari setelah penandatanganan perjanjian kredit. Nah, mengenai saldo blokir biasanya sesuai dengan unit kerja masing-masing. Kadangkala ada yang 1 kali angsuran, ada juga yang 2 kali angsuran. Hal ini dilakukan guna untuk mencegah angsuran menunggak karena force majeure atau hal yang tidak bisa dihindari seperti sakit atau bencana alam. Intinya, saldo blokir dilakukan sebagai cadangan untuk mencegah terjadinya tunggakan akibat dari hal-hal yang tidak bisa dihindari. Juga sebagai edukasi terhadap nasabah agar memiliki cadangan setoran, bisa menabung dan menjaga nama baik dalam hal BI checking. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.